Perkenalkan, nama lengkap saya Saudara Mikael Gabra Santrio OFM. Saya biasa disapa oleh saudara-saudara saya, Saudara Iki. Saya berasal dari Paroki Santo Antonius Paduari, Keuskupan Ruteng, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudari yang terkasih, nama lengkap saya Santono Situmorang, biasa dipanggil Saudara Santo. Saya berasal dari Paroki Santa Lucia Parlilitan, Keuskupan Agung Medan. Sejak saya bergabung dengan Fransiskan tahun 2012 sampai saat ini, sebetulnya ada begitu banyak pengalaman yang mengesankan dan juga pengalaman yang sulit bagi saya. Tetapi akhir-akhir ini saya mengalami suatu pengalaman yang sulit ketika saya terpapar COVID-19, dan pada saat yang sama saya harus menyelesaikan tugas akhir, yaitu menulis tesis. Dan bagi saya ini merupakan suatu situasi atau momen yang paling berat, karena saya harus berhadapan dengan penyakit yang mengglobal, lalu kemudian juga saya harus menyelesaikan tugas akhir saya. Dan bagi saya ini merupakan suatu pergulatan dan juga perjuangan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Ya, pengalaman selama di formasi, dalam pengalaman saya, rasa-rasanya tidak ada pengalaman yang bisa dikatakan sulit ataupun susah. Tetapi pertama, saya mensyukuri bahwa perjalanan panggilan saya syukuri dalam formasi, tetapi juga di dalam rencana dalam formasi itu ya pasti saya sendiri menemukan ataupun merasakan rasa bosan, rasa jenuh. Ya mungkin ini yang menjadi, boleh dikatakan ya tantangan, tetapi juga ini menjadi kesempatan bagi saya untuk membenahi diri supaya menjadi lebih baik. Setelah saya merenungkan dan merefleksikan pengalaman yang saya alami itu, saya terinspirasi dari surat Rasul Petrus ya, 1 Petrus bab 5 ayat 10. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Allah yang memanggil kamu, Ia juga yang akan menguatkan, mengokohkan, dan meneguhkan kamu. Bagi saya kutipan ini memberikan kekuatan dan juga harapan bagi saya untuk tetap melangkah dan juga untuk selalu berharap dalam kehidupan saya dari hari ke hari. Ya, kekuatan yang saya miliki selama ini, pertama saya bersyukur dengan perjalanan panggilan saya. Yang kedua, saya juga berusaha untuk taat, dan ini boleh dikatakan ya menjadi pegangan dalam hidup saya di dalam formasi, secara khusus di formasi awal. Komitmen saya ke depan, yang pertama, berusaha untuk menjadi pribadi yang selalu bersyukur, lalu kemudian pribadi yang selalu mencintai dan juga selalu memberikan harapan kepada orang-orang yang saya temui, orang-orang yang saya jumpai dalam kehidupan saya. Ya, komitmen yang akan saya lakukan selama masa diakon, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa salah satu pegangan saya yakni bersukacita ataupun bersyukur, lalu kemudian juga taat. Taat dalam arti itu bisa diwujudkan di dalam apa yang menjadi tugas-tugas seorang diakon, tetapi juga mensyukuri ataupun mentaati apa tugas-tugas yang dipercayakan persaudaraan kepada saya. Kami orang tua dan keluarga besar dari Frater Mikael Gabra Santrio OFM mengucapkan Profisiat dan selamat atas rahmat tabisan diakon untuk Frater Mikael Gabra Santrio OFM pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan memberkati dia dan juga Diakon Santono OFM bersama ketiga imam baru yang ditabiskan pada hari ini, yaitu Pater Fendi,
OFM, Pater Rio OFM, Pater Ambrosius OFM. Kami juga menyampaikan terima kasih berlimpah kepada Yang Mulia Monsinyur Aloysius Murbito OFM yang telah berkenan menabiskan anak-anak kami pada hari ini, kedua orang diakon dan ketiga imam baru. Kami berdoa semoga Tuhan berkenan memberkati Yang Mulia Bapak Uskup. Demikian juga para pastor di Rumah Formasi OFM di Jakarta. Terima kasih berlimpah atas segala jasa kebaikan yang telah Pater berikan kepada anak-anak kami, sehingga pada hari ini mereka bisa ditabiskan menjadi diakon, dan juga ketiga Pater bisa ditabiskan menjadi imam pada hari ini. Kami semua berdoa, semoga Tuhan selalu memberkati. Amin. Kami dari orang tua dan keluarga Frater Santono Situmorang mengucapkan selamat takbisan diakon dan juga selamat takbisan imam yang baru. Semoga bersukacita dan setia. Horas. Saudara Santono, Saudara Mikael, Saudara Yohanes, Saudara Maximilianus, dan Saudara Ambrosius, kami dari Paroki Santa Lucia Parilitan mengucapkan selamat tabisan diakon untuk kedua saudara dan juga bagi ketiga saudara yang akan menerima tabisan imam. Tetap semangat dan setia. Horas. Siap atas tabisan diakon Frater Santono Situmorang OFM bersama Frater Mikael dan ketiga imam baru. Sukacita dan setia selamanya. Horas. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yohanes Baptista Pendamai Marut. Saya biasa dipanggil Effendi Marut OFM. Saya berasal dari Paroki Kristus Raja Pagal di Flores Manggarai, tepatnya di Keuskupan Ruteng. Perkenalkan, nama saya Saudara Ambrosius Tiadvento Haward. Saya biasa dipanggil Saudara Haward atau Ambros. Saya berasal dari Paroki Santo Petrus Rasul TDM, Keuskupan Agung Kupang. Perkenalkan, nama saya Saudara Maximilianus Demadiarto Edison OFM. Saya biasa dipanggil Saudara Rio atau Saudara Edison. Saya berasal dari Paroki Santo Klaus Kuwu, Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT. Sebenarnya saat kecil saya tidak pernah dengan tegas mengatakan bahwa saya ingin jadi imam. Saya hanya punya niat dulu ya, berdasarkan pengamatan kecil saya, kemudian berdasarkan cerita orang lain bahwa tinggal di seminari itu sangat menyenangkan. Karena apa? Karena saya sendiri punya keinginan untuk misalnya hidup disiplin, kemudian ingin hidup teratur, ingin mengolah potensi-potensi yang ada dalam diri saya dan sebagainya. Dan dari situ saya kemudian punya ketertarikan untuk masuk seminari dan akhirnya terkabulkan. Saya lulus masuk seminari dan kemudian di sanalah benih panggilan itu disemai dengan sangat baik. Kemudian dari masa ke masa bertumbuh dengan baik hingga sekarang. Saya tidak ingat persis apa pengalaman yang membawa saya menuju jalan hidup ini. Karena seingat saya, sejak kecil saya itu tidak aktif di gereja. Tidak pernah menjadi misdinar, ikut bina iman mungkin cuma sekali dalam sebulan. Saya betul-betul orang yang tidak aktif di gereja. Sampai kemudian saya diajak teman saya untuk masuk ke seminari. Dan di situ saya berjumpa dengan saudara-saudara Dina, para saudara Fransiskan. Cara hidup mereka yang bersahaja kemudian menarik saya.
untuk bergabung dalam persaudaraan ini. Hingga sampai saat ini saya masih tetap berada pada jalan panggilan ini. Saya dibesarkan di sebuah daerah, sebuah tempat yang bernama Pagal, Paroki Kristus Raja Pagal. Di sana saya mengenal para Fransiskan, mengenal para biarawan-biarawati sejak saya masih kecil. Dan saya sering ketika masih kecil bermain-main ke biara para Fransiskan. Dari sana timbul keinginan untuk masuk seminari. Dan ketika berada di seminari, saya tertarik dengan cara hidup para Fransiskan yang terbuka dan akrab dengan orang-orang yang datang mengunjungi biara mereka. Sehingga setelah saya menyelesaikan pendidikan di seminari, saya memutuskan untuk bergabung ke Persaudaraan Fransiskan Provinsi Santo Mikael Malaikat Agung, Indonesia. Saudara-saudari sekalian, saya memilih moto dari Filipi bab 1 ayat 3. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhanku. Mengapa syukur? Menurut saya, dalam refleksi saya, syukur adalah suatu ungkapan cinta yang mendalam atas penyelenggaraan Tuhan dan juga atas dukungan semua orang terhadap saya, terhadap panggilan hidup saya dari kecil hingga saya ditabiskan. Saya bersyukur untuk semuanya itu. Karena itu saya mengucapkan syukur kepada Tuhan juga sebagai cara saya mengembalikan cinta itu kepadanya. Moto tabisan saya, kuatkan hatimu. Saya ambil dari Markus bab 10 ayat 49. Mengapa saya memilih moto ini? Karena dalam refleksi saya, tabisan ini adalah awal baru, tahap baru dalam proses perjalanan panggilan dan hidup saya. Dan saya yakin tantangan akan selalu ada. Oleh karena itu, saya meminta bantuan Tuhan, meminta bantuan saudara-saudari untuk mendoakan saya agar saya semakin kuat dalam mempersiapkan diri dalam menapaki hidup saya selanjutnya. Saya mengambil moto tabisan saya dari Injil Yohanes bab 3 ayat 29 sampai 30 yang berbunyi, itulah sukacitaku dan sukacitaku itu menjadi penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Untuk saya, Yesus adalah sahabat perjalanan hidup saya. Yesus setia menemani saya dalam perjalanan hidup saya sejak saya masuk seminari sampai pada saat ini. Yesus menemani saya dalam suka dan duka kehidupan saya. Sehingga tidak salah bila saya mengatakan bahwa saya pun adalah sahabat Yesus yang selalu berjalan bersama dengan Yesus sebagaimana Yesus jalan bersama dengan saya. Dan seperti Yohanes Pembaptis, tugas saya sebagai seorang sahabat adalah bersaksi tentang Yesus yang setia menemani hidup saya. Sebagai seorang Fransiskan imam, tugas saya itu adalah untuk memberitahukan kepada semua orang tentang Yesus, sahabat sejati umat manusia. Saya mengajak kita semua untuk mari selalu bersyukur dalam hidup. Syukur untuk semua yang kita terima, jangan terlalu banyak mengeluh. Yang kedua adalah teruslah berharap pada penyelenggaraan Tuhan di dalam hidup kita. Tantangan akan selalu ada, tidak berarti kita mustahil melewati semuanya itu. Kita terus berjuang sambil berharap Tuhan Yesus akan menyempurnakan niat-niat baik kita. Tuhan memberkati. Pesan saya untuk saudara-saudari semuanya, khususnya untuk kaum muda, jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti berharap. Kuatkan hati kalian semua, bukalah hati kalian semua terhadap karya dan rencana Allah. Terima kasih, Tuhan memberi kalian semua damai. Yakinlah bahwa Yesus adalah sahabat kita dalam kehidupan kita. Jika teman-teman atau orang terdekat Anda pernah mengkhianati Anda atau meninggalkan Anda,
Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah sahabat yang setia menemani dan mendampingi kita dalam situasi hidup kita sesulit dan semudah apapun itu.